Shalom, terpujilah Tuhan. Dia Juru Selamat penebus dosa kita. Mari beribadah kepadanya. Kita awali dengan pujian pada kaki salib-Mu. Yesus rela menanggung kesengsaraan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam satu persekutuan keluarga. Hikmat Engkau beri bagi kami, supaya kami dapat mengerti memahami kebenaran firman, dan bahkan kami dapat menjalani kehidupan beriman kami dengan selalu taat dan setia kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Yohanes pasal 19, ayat 19 dan 20. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Saudara-saudara, tema renungan harian keluarga di hari ini, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita menyebutkan bahwa Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib, INRI, Yesus Nazarenus Rex Ludawirum, yang berarti Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sebenarnya kalimat ini bermaksud mengejek, mengolok-olok, tapi inilah sesungguhnya kalimat ini adalah kebenaran. Yesus memang adalah Raja. Raja bagi orang Yahudi, Raja bagi semua orang, dan Raja bagi seluruh dunia. Kalimat itu ditulis dalam 3 bahasa, yakni bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Hal ini memberi pengertian bahwa Yesus adalah Raja bagi semua. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah Raja yang termulia. Keagungan dan kebesarannya tak tertandingi oleh apapun dan oleh siapapun. Karena Dia memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang tertinggi dan tak terbatas. Namun pernyataan dan pengakuan Yesus adalah Raja
justru terjadi di atas kayu salib yang hina. Kayu salib adalah palang kayu besar yang digunakan untuk menghukum mati seseorang. Yesus yang adalah Raja harus menjalani hukuman mati. Tapi kenapa? Apa salahnya dan apa dosanya yang setimpal dengan hukuman mati? Jawabannya mungkin sangat sederhana, tapi bermakna luar biasa. Semua karena kasih-Nya. Dia menebus dan menyelamatkan kita melalui jalan salib. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita hayati dan memaknai arti salib Yesus bagi kita, dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Salib merupakan bukti pengorbanan yang sangat besar dan tak terkatakan, yang memperlihatkan kemahakuasaan Tuhan untuk menebus semua orang yang percaya kepadanya. Janji keselamatan adalah milik kita semua orang yang percaya kepadanya. Buktikan itu dalam tindakan hidup kita dengan melakukan semua perintah dan ketetapan Tuhan dengan tekun setia dan taat. Tantangan, persoalan, dan penderitaan mungkin akan kita hadapi, tapi jangan takut, jangan menyerah. Pujian tadi, pada kaki salibmu Yesus ku berlindung. Biarlah Yesus yang akan menjadi Raja dalam hidup kita. Raja yang akan memimpin dan mengarahkan hidup kita pada jalannya yang benar. Nyatakan bahwa Yesus adalah Raja dan hidup pribadi dan keluarga kita dengan tindakan kasih yang tulus satu dengan yang lain. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan bagi kami saat ini. Kami sungguh mengimani Engkaulah Raja di atas segala raja. Keagungan dan kemuliaan hanya ada padamu. Karena itu kami mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Biar kami akan tetap menjadikan Engkau Raja dalam hidup pribadi dan keluarga kami, yang akan menuntun kehidupan kami pada jalan kebenaran dan hidup. Kami sungguh bersyukur karena kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami telah ditebus dengan darah. Kami telah ditebus dengan nyawa. Dan kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini kami yang mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pujian, firman, dan doa di hari ini. Kami sangat bersyukur karena saudara selalu setia mengikutinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.